Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Catherine Patricia Sinunata dari kelas 9B SMP Kristen Kanan Banjarmasin. Di dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang keberagaman Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Topik kita kali ini adalah mengidentifikasi keberagaman yang terdapat pada salah satu provinsi di Indonesia. Tahukah kalian mengapa bentuk keberagaman masyarakat terjadi? Bentuk keberagaman masyarakat terjadi karena kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Keberagaman masyarakat di Indonesia terdapat dalam hal suku bangsa, ras, agama, pakaian adat, rumah tradisional, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang berbagai keberagaman yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. A. Nama provinsi. Nusa Tenggara Barat atau NTB adalah sebuah provinsi yang terletak di bagian selatan Indonesia, lebih tepatnya berada di bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi Nusa Tenggara Barat beribu kota di Mataram yang berada di Pulau Lombok. Provinsi ini juga memiliki 10 kabupaten dan 2 kota, serta 2 pulau besar yaitu Lombok yang terletak di bagian barat dan Sumbawa yang terletak di bagian timur. B. Suku bangsa. Suku-suku yang terdapat di Nusa Tenggara Barat adalah suku Sasak sebesar 68%, suku Bima sebesar 14%, suku Sumbawa sebesar 8%, suku Bali sebesar 3%, suku Dompu sebesar 3%, dan yang terakhir suku Jawa sebesar 2%. C. Pakaian adat. Pakaian adat Nusa Tenggara Barat adalah pakaian adat Lambung yang berasal dari suku Sasak. Pakaian adat ini dikenakan pada waktu menyambut kedatangan tamu dan pada saat upacara adat yang dikenal dengan nama mendakin atau nyongkol. Dan juga pakaian adat Rimpu yang berasal dari suku Bima. D. Rumah tradisional. Rumah adat yang paling terkenal di Nusa Tenggara Barat adalah Dalam Loka, yang berarti Istana Dunia, dalam bahasa Sumbawa. Dalam Loka dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Kerajaan Sumbawa. Fungsinya adalah sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal para raja. Uniknya, Dalam Loka berdiri dengan ditopang oleh 99 tiang. Menurut beberapa sumber, hal ini memang sengaja dilakukan agar rumah berdiri dengan kuat dan kokoh. E. Alat musik tradisional. Berikut adalah alat musik tradisional dari Nusa Tenggara Barat. Yang pertama adalah gendang belek. Gendang belek merupakan alat musik tradisional berupa gendang yang sangat besar dibandingkan dengan ukuran gendang pada umumnya. Yang kedua adalah terumpang. Terumpang adalah sejenis alat musik tradisional berupa mangkuk besar yang salah satu sisinya terdapat lingkaran cembung, seperti pada alat-alat musik pencon dalam gamelan Jawa. F. Bahasa daerah. Bahasa daerah Nusa Tenggara Barat adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi, bahasa Sasak, bahasa Samawa atau Sumbawa,
bahasa Mbojo, bahasa Bali, bahasa Jawa, dan juga bahasa Melayu. G. Upacara daerah. Salah satu upacara daerah di Nusa Tenggara Barat adalah upacara Perang Topat. Upacara Perang Topat ini dilakukan oleh suku Sasak. Upacara ini merupakan sebuah perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemakmuran dan kesejahteraan yang dilimpahkan berupa tanah yang subur serta hujan yang cukup. Upacara ini dilakukan setelah Pedande dilakukan. H. Seni ciri khas daerah. Yang pertama adalah lagu daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu Kadal Nongak. Berikut adalah lirik lagu Kadal Nongak. Lagu ini berbentuk syair nasihat untuk pendidikan anak-anak usia sekitar sekolah dasar hingga sekolah menengah. Isinya tentang kisah seorang gadis yang berasal dari keluarga kerajaan Selaparang yang berada di kawasan Lombok Timur. Gadis itu merupakan seorang putri yang tidak mau mendengar nasihat dari kakaknya yang merupakan pangeran di kerajaan itu. Akibatnya, sang gadis mendapatkan hukuman atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Sang permaisuri raja, yaitu istri raja yang merupakan ibu si gadis, merasa sedih hati. Sehingga ia mencoba menasihati anak gadisnya dengan bersyair. Syair ini kemudian terkenal seiring bertobatnya si gadis. Lagu ini dikenal dan telah membudaya di masyarakat Lombok. Yang kedua adalah tarian daerah Nusa Tenggara Barat, yaitu Tari Gandrung Lombok. Sebagai salah satu jenis tari tradisional yang masuk ke dalam bagian kesenian tradisional Nusa Tenggara Barat, Tari Gandrung Lombok nyatanya sudah populer sebelum kerajaan Lombok yang terakhir jatuh pada tahun 1894. Jika dilihat secara sekilas, tari tradisional yang satu ini mirip dengan tari gandrung yang berasal dari Banyuwangi dan Bali. Namun, yang membedakannya adalah kostum yang dikenakan, gerakan, serta cara penyajiannya itu sendiri. Pasalnya, tari gandrung Lombok pada masanya disajikan sebagai tarian untuk menghibur para prajurit ketika pulang dari medan perang. Tetapi, seiring perkembangan zaman, tarian ini dijadikan sebagai hiburan rakyat setempat yang memiliki nilai sejarah dan seni di dalamnya. Terakhir, kerajinan khas Nusa Tenggara Barat, yaitu batik Sasambo. Sasambo merupakan gabungan 3 etnis yang mendiami bumi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Mbojo di Bima. Ketiga suku ini bersatu dalam hal kerajinan tangan tradisional dan dibuatlah batik Sasambo sebagai medianya. Untuk motif, batik Sasambo memiliki motif Sasambo, motif Made Sahe atau mata sapi, motif Kakando, dan Umalenge yang berupa rumah tradisional dengan kubah yang merupai kerucut. Batik dari masing-masing daerah pun dapat dibedakan dari corak dan warna yang dihasilkan. Kain yang halus dan motif artistik bisa menjadi penentu harga jual batik Sasambo, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Lamanya proses pembuatan pun membuat harga batik Sasambo menjadi sangat mahal. Hal ini menjadi wajar bila melihat kain yang dihasilkan dan proses pembuatan yang rumit. Batik Sasambo masih diproses dengan menggunakan teknik tradisional. Keahlian tangan sang pengrajin dibutuhkan untuk membuat pola, motif, dan warna pada batik Sasambo.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati.